Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan belajar lagi di dalam pembinaan keluarga dengan suatu tema Loving God and Loving Family yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Philip Andrew. Nah, kita tahu bahwa generasi sekarang tengah menghadapi tantangan zaman yang mengabaikan nilai-nilai spiritualitas. Tentu hal ini mengakibatkan berbagai problematika di dalam kehidupan keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan bersama-sama temukan jawabannya di dalam pembinaan keluarga pada hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sepanjang seminar ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jika kita memiliki pertanyaan, nanti setelah pembinaan berlangsung dan setelah itu kita bisa memberikan pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom maupun di kolom chat yang ada di live YouTube. Nah, sebelum saya menyerahkan pemateri hari ini, Pendeta Philip Andrew yang akan membawakan pembinaan, saya akan mempersilakan dengan kasih pembina daripada pembinaan khusus dan juga pembinaan keluarga, Musunatan, untuk memberikan beberapa kata sambutan. Kepada Musunatan saya persilakan. Shalom semuanya, jemaat terkasih Tuhan. Ini adalah kesempatan pertama kali kita mengadakan pembinaan untuk keluarga besar GKPJ. Sebelumnya memang kita adakan pembinaan tetapi lebih khusus ke kelompok kecil. Tapi malam hari ini bukan satu kerinduan dari pembinaan gereja, khususnya pemudi dan gereja yang selama ini kita dengungkan, yang menjadi satu gerakan yang sudah kita dukung dalam doa dan yang sudah kita ikut partisipasi di dalam pemuridan ini. Rekan-rekan sekalian, kita melihat perlu ya untuk pemuridan dimulai dari keluarga. Ya, makanya ada acara ini untuk membina keluarga. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan generasi kita saat ini. Ya, seperti di pendahuluan tadi bahwa nilai-nilai spiritualitas tampaknya sudah memudar di generasi ini. Jadi kita perlu perhatikan anak-anak kita. Bukan hanya itu, kita juga perlu perhatikan hubungan suami istri. Itu penting. Maka kita mengambil tema mencintai Tuhan dan mencintai keluarga. Kadang-kadang kita bingung, terlalu mencintai keluarga, tidak mencintai Tuhan. Terlalu mencintai Tuhan, akhirnya mengabaikan keluarga. Mari kita akan menyeimbangkan hal ini. Bagaimana cinta kita ya di dalam Tuhan maupun terhadap keluarga. Kita bersyukur ya malam hari ini Pak Philip Andrew boleh hadir bersama-sama dengan kita untuk membawakan pembinaan ini. Memang sudah lama kita rindu mengundang Pak Philip ya, berapa kesempatan waktu ketemu di Bandung maupun di Jakarta kita selalu katakan kapan ya, walaupun secara Zoom malam hari ini Pak Philip bersedia untuk menjadi pembicara. Kita sangat bersyukur, berterima kasih di tengah kesibukan Pak Philip di pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung boleh hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Demikian juga di dalam acara ini saya juga melihat kita semua antusias ya untuk mengikuti. Ya, kalau saya lihat di jumlah hadir di Zoom sekitar 60-an, hampir 70, di YouTube hampir 50. Ya, kita bersyukur boleh bersama-sama menikmati baik di Zoom maupun di YouTube. Saya menyambut rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini, baik di Jambi, di POS, maupun di Gereja Cabang Kuala Tungkal, di Sarolangun, Morabungo, Tembesi mungkin, ya. Kita bersyukur boleh bersama-sama hadir untuk acara ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan melalui share screen dari Komisi Keluarga. Ya. Persekutuan Komisi Keluarga bulan depan itu hari Jumat tanggal 9 Juli, pembicaranya penginjil Nola atau Semu Nola yang kita kenal, ya, akan bicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Rekan-rekan sekalian, ini adalah komunitas kita ya, Komisi Keluarga adalah komunitas kita untuk dimuridkan, untuk memuridkan. Jadi saya berharap rekan-rekan sekalian bisa ikut bergabung dalam Komisi Keluarga, baik Komisi Wanita juga,
ada berbagai komisi yang ada, kita mendorong anak-anak kita maupun diri kita sendiri untuk hadir di dalam pelayanan komisi-komisi yang ada. Khususnya Komisi Keluarga malam hari ini bekerja sama dengan bidang pembinaan dan digital ministry boleh menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Khususnya terima kasih juga kepada Pak Philip yang boleh ikut hadir dan menjadi pembicara pada malam hari ini. Demikian contoh Yeskil yang dapat saya sampaikan. Silakan contoh Yeskil. Ya. Oke, terima kasih atas kata sambutannya ya Musu Nathan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Pendeta Philip Andrew, lahir di Makassar pada tahun 1964, merupakan anggota jemaat di GKKA Makassar. Nah, kemudian lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Makassar. Kemudian pada tahun 1994 lulus dari SAAT Malang. Setelah itu beliau pelayanan di GKKK Bandung sampai saat ini. Kemudian beliau memiliki seorang istri bernama Evangelis Filianjaya Wijaya dan seorang putra bernama Eben Jonathan Andrew. Dan hari ini beliau juga ditemani dengan seorang rekan bernama Pak Josak yang nanti akan membagikan sedikit sharing kesaksian. Demikian sedikit perkenalan mengenai beliau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Philip Andrew untuk membawa pembinaan ini. Dan dipersilakan kepada Pendeta Philip Andrew juga memimpin kita di dalam doa pembukaan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Khususnya ada Pak John Parenkuan. Ya, selamat malam, senang sekali bisa ketemu. Juga ada Pak Nathan Hianto, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi. Ya, rekan-rekan sekalian, saya bukan orang yang ahli, tapi saya mau membagikan apa yang menjadi pengalaman saya juga gitu ya. Terima kasih juga ada Pak Yusak bersama-sama bisa hadir. Memang tadi saya mau ajak anak saya juga untuk sharing bagaimana peran anak dengan ayah, tapi anak saya itu sungkan ya, dia malu, jadi dia akhirnya dia tidak bersedia gitu ya. Oke, tidak apa-apa, kita yang ada saja, kita akan bersama-sama kita memulai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berkati juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar, saya... Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Loving God, Loving Family, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keluarga, mengasihi keluarga. Saudara sekalian, saya ingin bertanya menurut saudara ya, manakah tempat pembinaan rohani untuk keluarga yang paling tepat ya menurut saudara ya? Kira-kira di manakah tempat pembinaan rohani untuk keluarga yang paling tepat ya saudara ya? Untuk suami istri, untuk anak-anak khususnya, kira-kira di manakah tempat yang paling tepat? Ya, ada orang yang berpikir saudara, kalau ada anak, wah paling penting itu anak-anak diantar ke sekolah minggu. Ya, mungkin di antara saudara-saudara juga ada guru-guru sekolah minggu. Ya, coba saudara pikirkan ya, banyak orang tua berkata, saya udah bawa kok anak-anak saya pergi ke sekolah minggu. Ya, saya harap anak-anak saya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Ya, puji Tuhan. Ya, itu bawa pergi ke sekolah minggu karena guru-guru sekolah minggu itu baik, ya peduli dan lain sebagainya.
Saudara, ada lagi orang yang berkata anak-anak kami ini bertumbuh dengan baik karena mereka ada di komisi remaja. Komisi remaja itu penuh dengan banyak kegiatan ya. Anak-anak ada kesempatan untuk mereka dibimbing dan lain sebagainya. Ditambah lagi saudara, orang berkata, wah anak saya itu saya masukkan dia ke sekolah Kristen. Saya tidak tahu di tempat saudara apakah ada sekolah Kristen? Sepertinya ada ya saudara ya. Wah, pergi ke sekolah Kristen saja. Seperti kalau di Bandung, saudara, seringkali orang-orang itu berkata, yang paling penting anak-anak kita masuk di sekolah Kristen, sekolah Kalam Kudus itu banyak anak-anak yang percaya Tuhan dan lain sebagainya. Ini menjadi kabar ya. Wah, anak-anak itu harus sekolah di sekolah Kristen, baru mereka itu boleh bertumbuh dengan baik. Mereka boleh sungguh-sungguh itu menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, mari kita coba pikirkan, betulkah hal ini seperti yang saya katakan tadi, baik itu sekolah minggu, komisi remaja, ataukah sekolah Kristen? Saudara coba pikirkan, saudara ya, betulkah atau bagaimana menurut saudara? Nah, saya mau mengajak saudara lihat beberapa bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan pada malam hari ini. Ya, Ulangan 11 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menurut perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan beberapa huruf itu cetak miring, saudara ya, kepada anak, mengajarkan kepada anak-anak, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara ingat baik-baik ini saudara ya, bagaimana Ulangan 11 ayat yang ke-19 ini harus mengajarkan kepada anak-anak dengan membicarakannya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara saya mau mengajak saudara lihat ini yang Ulangan 11 ayat 21. Ya, Ulangan yang ke-11 ini, saudara coba lihat ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Saudara coba lihat ya. Supaya panjang umurmu di tanah, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Lalu kemudian Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Yang terakhir di dalam Efesus 6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita adalah Loving God, Loving Family. Saudara mungkin berpikir saya itu fokus kepada suami istri. Saya lebih banyak ini fokus kepada anak saudara ya.
orang tua dengan anak. Nah, mengapa anak-anak muda tidak mau ke gereja atau mereka ke gereja lain dari orang tuanya? Ya, saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana tempat di saudara berada. Pengalaman saya di Bandung, saya melihat saudara ya, ada banyak anak-anak muda kita, mereka itu tidak mau datang, padahal orang tuanya majelis. Mereka tidak mau datang ke gereja, ataupun kalau ada ke gereja, mereka itu pergi ke gereja yang lain. Tidak mau sama dengan orang tuanya. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak mau dengan orang tuanya. Ada yang berpikir, saudara, orang tua saya mah kelihatannya indah saja, pinter ngomong. Kalau di rumah mah enggak begitu, ya, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya mau mengajak saudara melihat bahwa seringkali orang tua itu sibuk pelayanan di gereja. Entah dia sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, dan lain sebagainya. Sibuk, saudara. Sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu bersama-sama dengan anaknya. Tidak ada waktu untuk bisa berbicara, sharing dengan anak-anaknya. Tidak cukup ada waktu dengan anak. Nah, ketika kita melihat keadaan yang demikian, saudara ya, pembinaan rohani yang paling berharga dan bernilai adalah dari keluarga, dalam kurung ayah. Saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan Alkitab tadi, kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab ini dengan jelas mengingatkan kepada setiap kita, saudara. Bagaimana pembinaan itu dimulai bukan dari sekolah minggu, bukan dari remaja, bukan dari sekolah Kristen, bukan, saudara. Tetapi pembinaan rohani yang paling berharga dan bernilai adalah dari keluarga, atau dengan kata lain dari ayahnya. Saya tidak terlalu setuju kalau itu adalah dari ibu. Saudara jangan saudara ya, tersinggung. Wah, kok cuma suami saya yang ini? Enggak. Karena kepala keluarga, ayah itu adalah kepala keluarga. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara ya, bagaimana sang ayah itu adalah kepala keluarga. Sehingga bapak-bapak, seberapa sibuk pun seorang ayah yang benar harus memberikan waktu untuk anaknya. Sekali lagi, ayah itu harus memberikan waktu untuk anaknya. Entah itu anak mau berbicara tentang pelajaran, mau membeli sesuatu, dan lain sebagainya. Bagaimana ayah itu punya peran yang sangat besar. Nah, lewat firman Tuhan, berdoa, dan menjadi teladan bagi keluarga. Siapa, saudara? Adalah ayah. Saudara-saudara, kalau di tengah-tengah saudara ada bayi, masih ada anak kecil, itu usia kira-kira usia 3 tahun, ya kira-kira usia 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun menurut saya ya adalah usia yang terbaik. Di mana tentu sebelumnya, saudara ya, itu ayah dengan anak tidur, dengan usahakan anak ayah yang temenin dia tidur, saudara, temenin dia, dan lain sebagainya. Ketika dia sudah agak besar sedikit, usia 3 tahun, bagaimana ayah itu mulai menceritakan firman Tuhan. Menceritakan firman Tuhan. Saudara boleh berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Tentu dengan istri, dengan anak, berdoa bersama-sama. Saudara, ini adalah golden time. Ya, waktu yang sangat berharga. Ketika anak kita berusia sekitar usia SD itu kelas 5, saudara ya, dia biasanya sudah tidak mau, kalau dekat-dekat dengan papanya, ya mau berdoa, mau apa, saudara, kira-kira mau dengar firman Tuhan, dia udah tidak mau. Kenapa? Dia udah mulai menjadi dewasa. Udah kira-kira umur SD kelas 5 pertengahan, golden time-nya itu hilang.
Itulah sebabnya para orang tua harus mengambil waktu dengan tepat. Jangan terlambat. Ketika terlambat, tidak akan datang lagi kesempatan itu. Pergunakan waktu dengan baik. Saudara, hari ini kita bisa melihat mengapa anak-anak kita, saudara, seringkali mereka itu tidak mau ke gereja. Kenapa anak-anak kita malas, saudara, untuk baca firman atau apa? Kita tidak boleh menyalahkan guru sekolah minggu. Kita tidak boleh menyalahkan para hamba Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan, saudara, wah para pembimbingnya tidak benar. Kita tidak bisa mengatakan, saudara, wah ini hamba Tuhannya ini tidak benar. Begitu coba lihat puji-pujiannya tidak benar. Saudara-saudara sekalian, semua dimulai dari sang ayah. Bagaimana ayah itu memimpin, menuntun anaknya. Ya, ayah itu punya peranan yang besar. Memberi waktu sejak anak masih kecil. Jikalau kesempatan ini lewat, sulit untuk dekat dengan anak. Saudara coba lihat ya, ada banyak anak lebih dekat dengan mamanya, tidak dekat dengan papanya. Baru-baru ini ada jemaat kami yang meninggal. Waktu dia sakit, anaknya dari Amerika khusus datang nengok mamanya. Sudah sekalian, itu anak dia waktu dalam keadaan yang berat itu, saya tanya kepada anak ini dari Amerika. Saya bertanya, menurut kamu nanti kalau mama sudah tidak ada, kira-kira kamu mau gimana? Mau kremasi atau kamu mau ada pemakaman? Dia dari Amerika, saudara ya, anak sulung. Dia bilang, saya mau mama saya itu dikubur. Itu sebagai tanda penghormatan saya kepada mama saya. Sudah sekalian, betul dia tunggu sampai mamanya meninggal. Ya, mamanya meninggal, dia urus sampai selesai, baru dia berangkat kembali ke Amerika. Saudara, saya lihat papanya mukanya sedih sekali. Kenapa, saudara? Anak itu lebih dekat, lebih care, lebih peduli kepada mama daripada kepada papa. Kenapa, saudara? Papa itu sibuk ya untuk karirnya, untuk pelayanannya, untuk apa, saudara, dengan teman-teman yang ngobrol, ada apa? Tidak memberikan waktu kepada anak. Itulah sebabnya anaknya itu, saudara, dia tidak terlalu peduli. Bagaimana dengan papanya nanti, pokoknya mamanya dia udah berikan yang terbaik dan dia selalu merasa dia berhutang kepada mamanya, bukan kepada papanya. Sudah sekalian, kalau kita mau supaya papa itu punya, dihargai, harus dari sang ayah yang memberikan waktu kepada anak. Memberikan waktu, saudara, bersama-sama dengan anak, untuk berdoa. Sediakan waktu bersama anak, makan bersama-sama, pergi bersama, belajar untuk mendengar dari anak. Saudara, kita coba diam, kira-kira dengar anak. Di zaman sekarang berbeda. Kalau di zaman dulu, saya ingat papa saya selalu omong, anak kecil tidak ada, cuma ada telinga, tidak ada mulut. Dengan kata lain, tidak boleh nanya-nanya, ya, cuma dengar aja, tidak boleh nanya-nanya. Anak-anak sekarang tidak bisa, saudara. Ya, kalau kita bilang anak-anak tidak ada mulut, tidak boleh omong-omong, ya udah, dia masuk di dalam kamar, main handphone, ngomong dengan teman-teman dan lain sebagainya, karena tidak punya mama, tidak punya papa, tanda petik, saudara, untuk bisa ngobrol dengan mereka, untuk bisa curhat dengan mereka. Nah, apa yang kita lakukan, saudara? Ajaklah anak kita untuk berdoa dan cerita Alkitab sejak anak masih kecil. Sejak anak masih kecil. Saudara sekalian, ceritakan kepada anak-anak hal yang tidak benar. Ya, misalnya, saudara, apa artinya ceritakan ke anak hal-hal yang tidak benar? Saya waktu anak saya masih kecil, saudara, kalau lihat TV, lihat apa, dia lihat ada gambar, ada video, ada apa,
Saya seringkali dengan anak saya waktu itu ngobrol, saya itu seperti orang yang tidak tahu. Saya tanya kepada anak saya, apa sih itu yang terjadi ya? Kenapa itu begini? Kenapa itu begitu? Nah, sesuai dengan usianya, saya menjawab. Saya akan menjawab. Dia bilang, iya Pak, enggak tahu kenapa itu. Iya ya, heran begitu. Tapi kamu tahu enggak? Dia sebenarnya itu yang tidak benar itu papanya itu, coba lihat. Dia sampai pukul ke mamanya. Kan kalau di TV di mana saudara kita tidak boleh bohong kepada anak, mulai cerita ya. Bolehkah begini? Tidak boleh begini dan lain sebagainya. Orang yang mencuri dan lain sebagainya, menceritakan dengan anak. Nah, jangan lupa saudara, kita bercerita kepada anak tentang Tuhan Yesus. Kita ambil waktu selama masih ada kesempatan. Selama anak kita masih mau, saudara, ambil kesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan anak, cerita tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Sejak dini, ada ibadah keluarga, saudara ya, ibadah keluarga bersama-sama dengan anak, baca firman Tuhan, bergiliran, berdoa, suami istri, dan seterusnya. Suami istri menunjukkan teladan yang baik, memberikan contoh yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Nah, ajarkan anak juga sejak dini, saudara, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang paling penting. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, bagaimana ayah itu memberikan contoh kepada anak-anak. Ini, kamu hari ini kalau pergi ke gereja, jangan lupa kasih persembahan. Kamu kalau pergi ke gereja, jangan lupa beri perpuluhan. Sejak kecil anak kita ajar mereka memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Kalau mereka diberikan uang jajan, mereka belajar uang jajan itu juga untuk pekerjaan Tuhan sekian persen. Ajar mereka. Saya juga bisa melihat, saudara, ada orang tua yang selalu juga berkata kepada anaknya, kamu hati-hati, pakai uang itu hati-hati ya. Kamu jangan sembarangan dan lain sebagainya, saudara. Anaknya ini satu kali beri kesaksian di antara murid-murid. Dia berkata, saya dari kecil diajar untuk pedit. Ya, irit, saudara ya. Irit itu pedit sama irit itu sangat pendek, saudara ya. Mirip. Dia dari kecil, saudara, diajar demikian. Jadi tanpa sadar, dia itu tidak dapat memberikan persembahan karena tidak diajar oleh ayahnya. Malahan ayahnya ajar dia, tidak usah memberi. Gereja itu tidak perlu. Bukan, saudara. Gereja, saudara tidak beri. Gereja tetap ada. Tetapi tanpa sadar, saudara mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak. Nah, bagaimana kita juga ajarkan anak-anak retret keluarga? Apa artinya ajar anak-anak retret keluarga? Kita bisa bersama-sama dengan anak-anak keluar rumah, saudara ya. Suami istri dengan anak, buatlah retret bersama-sama. Papanya memimpin puji-pujian, ya, berdoa, ya, bawa firman. Mamanya bisa berkumpul dengan anak-anak, anak satu, anak dua. Saudara, mulai dari sana kita membangun sebuah keluarga. Mulai dari sana kita ajak anak-anak untuk mencintai Tuhan, mengajak anak untuk dekat dengan Tuhan. Nah, jadilah teladan yang baik bagi anak. Berani mengaku salah, minta maaf, walaupun tidak salah seutuhnya. Saudara, belum tentu salah sepenuhnya. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak benar, saudara sebagai ayah, ya sebagai ibu, ayah berani minta maaf kepada istri. Istri berani minta maaf kepada suami. Suami istri saling mengampuni, bahkan juga terhadap anak. Kita bisa minta maaf, kita salah, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang paling penting, saudara. Nah, jikalau anak salah, ajak anak itu juga untuk minta maaf. Dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Dia mungkin, saudara, mengerjakan tugas di sekolah, ada yang tidak benar, dia pulang, kita orang tua harus mengingatkan anak.
Saya ingat sekali waktu saya itu ada di saya lupa ya, masih di Bandung atau waktu itu di Makassar. Di Bandung, saudara ya. Ada seorang anak, waktu itu masih ini kertas ujian itu di stensil, saudara ya. Itu 20 tahun yang lebih, 25 tahun yang lalu, itu di stensil. Sekarang udah ada fotokopi dan lain sebagainya, dulu di stensil. Nah, saudara, itu ada pelajaran yang sangat berat. Orang tuanya ini omong ke pegawai sekolah. Nanti kalau kamu stensil itu, kamu beri saya kertasnya yang bekas, kasih saya 2 atau 3 ya, beberapa soal, berikan ke saya. Nanti saya berikan kamu uang. Betul, saudara. Dia stensil, dia kumpul berapa halaman, dia berikan kepada orang tua murid ini. Berikan kepada orang tua murid, dan ketika waktu itu orang tua murid ini berikan kepada anaknya. Itu tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi guru kelas SMP waktu lihat kaget. Kenapa anak ini bisa kerja hasil dengan begitu bagus? Ini tidak mungkin. Diselidiki baru ketahuan. Saudara, waktu ketahuan sesuai dengan peraturan, anak ini harus dikeluarkan. Saya ingat sekali waktu anak ini mau dikeluarkan, saudara ya. Ibunya datang ke sekolah, ibunya minta maaf, ibunya berkata, saya yang tanggung jawab karena saya yang menyuruh pegawai sekolah itu untuk ambil ambil ini ya, kertas yang sudah ada itu, saya minta dia untuk ambil dan lain sebagainya. Saudara, saya ingat sekali waktu itu direktur pelaksana sekolah memutuskan tidak ada masalah. Sekalipun kamu adalah anggota gereja, adalah apa, tapi peraturan tetap peraturan. Anak itu dikeluarkan dari sekolah. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang tua, kita harus berani, saudara ya, mendidik anak-anak dengan baik. Kalau salah itu salah, benar itu benar. Kita mendidik dia dengan baik. Nah, suami istri jadilah teladan bagi anak-anak. Kalau saudara hari ini ada para suami istri yang ikut hadir bersama-sama, saudara sekalian, usahakanlah suami istri, kalau ada hal yang suami istri itu ribut, Bapak Ibu, ingatlah, yang waras mengalah. Yang waras mengalah. Apa artinya, saudara? Kalau suami istri lagi ribut, coba pikir, yang mana yang benar? Kalau istri bilang, saya benar, ya udah. Kalau kamu rasa benar, ya mengalah, ya enggak apa-apa. Kalau suami merasa dia yang benar, ya dia mengalah, ya enggak apa-apa. Karena yang waras itu dia menyerah, enggak apa-apa. Ya, yang waras. Kalau saudara berkata, kami dua-dua waras, ya udah puji Tuhan, saudara, dua-dua waras. Ya, tapi kalau ada yang satu yang tidak waras, satu waras, ya saya salah, minta maaf. Tunggu nanti salah satunya udah waras lagi. Ah, tadi kamu salah kan? Kamu tidak benar demikian. Cari waktu suami istri. Usahakanlah jangan bertengkar di depan anak-anak. Usahakanlah, saudara, ya. Jangan bertengkar di depan anak-anak. Usahakan cari waktu anak-anak tidak ada, baru bertengkar. Bertengkar, boleh bertengkar, saudara. Tidak boleh pakai tangan, pukul, lempar kayu, lempar piring, tidak boleh. Saudara, pakai mulut, boleh. Saudara, tidak boleh pakai tangan. Udah selesai, minta maaf, berpelukan lagi. Nah, ini saudara, suami istri harus menjadi teladan bagi anak-anak. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum virus corona, saya menghadiri sebuah acara pemberkatan nikah. Ada bukan di gereja kami, di tempat orang lain.
Saudara sekalian, di gereja itu waktu ada acara setelah selesai setelah acara pemberkatan udah selesai, anak-anak diberikan kesempatan untuk kesaksian tentang orang tua. Saya seumur hidup baru lihat, saudara, anak ini dia berdiri dengan istrinya, ini pengantin baru. Anak ini berkata, selama hidup saya belum pernah melihat papa mama saya bertengkar. Mungkin mereka bertengkar dalam kamar, tapi yang pasti saya belum pernah melihat papa mama saya itu bertengkar. Belum pernah lihat. Ini anak laki-laki, saudara. Ya, dia lalu berkata, saya bersyukur saya punya papa. Saya bersyukur punya papa, bersyukur punya mama yang care kepada anak-anak, yang peduli kepada anak-anak. Saya sangat care, saya sangat bangga punya papa mama yang demikian. Wah, luar biasa, saudara. Anaknya juga melayani Tuhan, dan mereka luar biasa keluarga ini. Nah, saudara sekalian, suami istri ini jadi teladan bagi anak-anak, ya. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan, saudara, ya. Ingat, istri tidak boleh sesekali berkata kepada anak, memang papamu itu jahat. Atau suami berkata, memang mamamu itu tidak benar itu. Perempuan apa itu? Jangan, saudara, ya. Jangan waktu kita lagi marah memberitahukan sesuatu kepada anak. Tetapi kita beritahukanlah kepada anak hal-hal yang baik. Kalau kita ada salah, kita beritahukan kepada anak. Nah, istri, ingat, belajarlah bersabar. Suami jadilah teladan. Ketika istri sabar, suami itu pasti baik, saudara. Dia pasti jadi teladan yang baik. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab, selalu dimulai, hai istri-istri, lalu kemudian hai suami. Kenapa, saudara? Saudara kalau lihat di dalam Alkitab, ya, berbicara tentang istri itu panjang sekali, saudara. Tentang suami 2 ayat udah cukup. Istri bisa 7-8 ayat. Kenapa? Karena wanita itu, saudara, harus pesan ada banyak hal, ya. Pesan mereka banyak hal. Pria, suami, saudara, tidak perlu banyak hal. Saudara beritahu dia terlalu banyak juga dia tidak akan ngerti. Singkat, jelas, saudara beritahukan. Istri harus detail. Harus bagaimana, A, B, C, D, dan sebagainya. Itu adalah istri. Jadi istri yang bersabar, saudara, beritahukanlah kepada istri, ya, bersabar untuk dengan suami. Kalau seorang istri memberitahukan kepada seorang suami, kamu nanti harus begini, kamu harus nanti begini, kamu harus begini, itu suami bisa ngamuk, saudara. Emangnya saya ini tuli, emangnya saya ini bodoh, sampai kamu beritahu A sampai Z. Padahal banyak suami juga tidak tahu, saudara, ya. Mereka juga tidak bisa ingat A sampai Z. Itulah sebabnya kalau suami disuruh belanja, nanti Pi, kalau kamu pergi keluar belanja, kamu ingat ya, kamu nanti beli roti, kamu beli sabun, kamu beli juga si ini si itu, lalu kemudian nanti terakhir kamu beli itu pisau potong juga ya, udah rusak kita punya. Saudara, keesokan paginya istrinya lihat suaminya cuma bawa pisau potong dan roti. Karena pria tidak bisa dengar semuanya, saudara. Ya, wanita itu bisa detail, dia catat semua dengan lengkap. Pria tidak bisa. Saudara percayalah ya, karena saya juga punya pengalaman demikian. Jadi istri itu perlu banyak hal, dia bisa ingat banyak hal. Ini belum bayar, ini sudah harus begini dan begitu. Suami beritahukanlah yang pasti, tidak usah terlalu banyak beritahukan, saudara, ya. Nah, suami juga jadi teladan yang baik bagi istri. Ingatlah anak-anak saudara melihat dan meneladani saudara. Ingatlah, saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak pada zaman sekarang ini, saudara, ya, jarang yang dekat dengan orang tua. Anak-anak sekarang ini kalau kita bertanya sesuatu kepada dia, saudara, seringkali menyalahkan, karena orang tuanya tidak baik dan lain sebagainya.
Saya menjadi guru udah sekian tahun, saudara ya, cukup lama juga. Saya boleh berkata kepada saudara, banyak anak-anak, saudara, kalau di dalam kita memimpin, lalu kemudian ada kesempatan untuk kepada mereka untuk menyaksikan atau kesaksian, tulis sesuatu untuk orang tua, mereka bisa menulis sampai mencucurkan air mata, saudara ya. Dia bisa menuliskan tentang orang tuanya, sikapnya bagaimana, apa yang orang tuanya perbuat. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jadilah contoh dan teladan yang baik. Saya ingin menutup renungan ini dengan kesaksian saya, ya. Saudara, jangan mengira saya ini karena hamba Tuhan, saya ini udah 100%. Saya juga terus untuk belajar, saudara ya, belajar, terus belajar. Nah, saya ini dilahirkan dari keluarga bapak saya itu Toto, saudara. Lahir dari Chongguo, ya, made in China. Papa saya itu seorang papa yang sangat disiplin, ya. Anak, hampir boleh dikatakan saya itu bertumbuh besar, saudara, tidak pernah dengan papa saya ngobrol. Karena papa saya itu kalau ngobrol, saudara, hanya dua hal, saudara, ya. Saya salah atau saya dipukul. Itu aja, saudara. Dia tidak pernah itu seperti memeluk, saudara, tidak pernah tidak pernah memuji saya, tidak pernah dekat dengan anak, karena papa saya juga sibuk, saudara, terhadap anak-anak. Dia sangat-sangat disiplin. Tidak ada tawar-menawar. Sangat-sangat disiplin. Kalau kepada anak, kalau tidak dipukul, udah puji Tuhan, saudara ya. Jadi saya sejak kecil itu tidak pernah mengalami pelukan ayah. Tidak pernah mengalami kedekatan dengan ayah. Saya tidak sadar. Waktu saya sudah berkeluarga, saudara, di dalam saya tidak dapat kelas bimbingan pranikah, tidak dapat segala sesuatu, karena banyak orang pikir, hamba Tuhan enggak usah ikut bimbingan pranikah, itu udah pinter, enggak, tetap harus. Karena saya dibilang, enggak usahlah, dia sudah jadi sekolah Alkitab pasti bisa. Enggak, belum tentu. Sudah dibimbing aja belum tentu. Sudah sekalian, waktu anak saya itu kira-kira usia 2,5 tahun kali, saudara ya. Saya lupa umur 2,5 tahun. Umur 4 tahun. 4 tahun, saudara ya. Suatu hari dia pulang dari sekolah taman kanak-kanak. Lalu kemudian mamanya omong ke saya, istri saya omong, tuh anakmu itu loh. Tadi masa pergi ke sekolah, itu uang saya titip untuk persembahan, dia malah pergi belanja. Saudara, waktu saya dengar demikian, itu murka saya naik, saudara. Karena papa saya dulu juga buat demikian. Saya pukul anak saya, saudara, sampai dia itu nangis jerit-jerit. Malam itu, saya tidur di sampingnya, saudara. Sepanjang malam anak saya itu gitu, saudara ya, dia masih nangis. Saya duduk di sampingnya semalam-malaman, saya rasa menyesal. Waktu dia bangun, saya melihat dia, saudara. Dia dorong saya. Papa pergi. Saya benci kepada papa. Kenapa papa demikian? Saudara, pengalaman itu begitu memukul saya. Saya peluk anak saya bilang, "Enggak mau. Papa jahat." Saya peluk anak saya, saudara. Papa minta maaf. Papa salah. Papa tidak benar. Percayalah, papa tidak benar, papa salah. Saudara, anak saya hari ini sudah berumur 24 tahun, 24 mau masuk 25. Saya bersyukur, saudara ya.
Anak saya itu ada kesempatan bersama-sama dengan saya. Kita ada kesempatan untuk bisa ngobrol, ada kesempatan untuk boleh makan bersama, ada kesempatan untuk ibadah, dan lain sebagainya. Memang malam hari ini saya mau minta saudara dia buat kesaksian, ya, buat kesaksian, tetapi dia malu, dia tidak mau. Tapi intinya saya mau beritahukan kepada saudara apa saudara. Kita sebagai orang tua sangat mungkin bisa salah, sangat mungkin. Jangan takut minta maaf, jangan takut selesaikan masalah itu. Saya mau berkata kepada saudara, hari ini saya merasa, saudara ya, relasi saya dengan anak saya udah baik, saudara. Sejak peristiwa itu, mungkin anak saya juga sekarang dia sudah lupa, tidak ingat lagi hal itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, dan saya juga berharap saudara-saudara biarlah kita semua yang ada ini kita juga belajar bagaimana kita ini bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Oke, sampai di sini dulu. Saya bolehkah minta kesediaan ini rekan saya Pak Yusak, ya, untuk juga berbagi. Silakan Pak Yusak. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Seperti diperkenalkan Pak Philip, nama saya Yusak. Saya jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan, Bandung. Dan juga saya melayani sebagai salah satu pengurus di Departemen Pembinaan. Nah, apa yang saya ingin ceritakan ini atau saksikan sebenarnya mungkin ya menurut saya adalah suatu hal yang biasa dilakukan sebagai seorang tua begitu ya, di mana saya belajar dari pengalaman, belajar dari cerita teman-teman ketika membimbing keluarga terutama anak-anak. Nah, ya mungkin karena kewajiban seorang ayah ya, kewajiban seorang tua itu untuk mencintai keluarganya begitu ya dari sejak dini. Jadi ya itulah yang saya lakukan. Saya teringat ketika anak-anak masih kecil, memang saya sering bercanda-canda gitu ya dengan mereka, bermain dengan mereka. Kemudian sering juga mengajak mereka di setiap kesempatan hari libur itu jalan-jalan, menikmati alam, ataupun yang paling sering sebenarnya saya mengajak mereka berenang pada saat kecil itu. Nah, kemudian juga saya sebenarnya mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya, yaitu ketika mereka kecil, ketika mau tidur, saya sering membacakan buku-buku cerita, baik itu cerita-cerita tradisional ya, seperti kalau di Jawa itu ada cerita Kancil Nyolong Timun, kemudian ada Timun Emas, seperti itu, dan kemudian juga membacakan cerita-cerita Alkitab bergambar ketika mereka mau tidur. Dan ada beberapa cerita yang mereka suka yang selalu ingin saya ulang-ulang gitu ya, diceritakan kepada mereka. Nah, itu saya 3 orang anak begitu ya, 3 orang anak saya lakukan hampir sama seperti itu. Nah, sehingga 2 orang anak sekarang sudah dewasa, 2 orang sudah menikah, sekarang tinggal 1 orang yang bersama-sama dengan saya masih SMA. Nah, 2 orang anak yang sudah menikah itu tinggal di kota lain, berbeda dengan saya di sini, 1 di Jakarta, 1 di Salatiga. Nah, karena kedekatan kedekatan ketika kecil, kemudian ketika mereka remaja, kami itu satu keluarga membuat grup WA begitu ya, karena berjauhan begitu ya, sehingga setiap hari itu grup WA call gitu ya, bercerita, kemudian bercanda dengan cucu-cucu seperti itu. Nah, kemudian anak yang sekarang bersama-sama dengan saya itu kan sudah semakin dewasa, sekarang SMA. Nah, ketika sebelum pandemi berangkat sekolah itu saya yang mengantar di dalam mobil. Nah, karena di gereja saya itu ikut di Departemen Pembinaan, itu saya juga menjadi pembimbing ya ketika ada pembinaan ataupun
menjadi pengajar. Nah, persiapan-persiapan saya sebagai pembimbing, persiapan-persiapan saya sebagai pengajar, itu selalu saya ceritakan ketika saya berangkat bersama anak saya sekolah. Nah, mau nggak mau, karena di dalam mobil bersama-sama, si anak pasti akan mendengarkan apa yang saya ceritakan. Dia nggak akan bisa lari begitu ya. Nah, dari bercerita tentang II, bercerita tentang renungan harian di Maaf Pak Yusak, sepertinya termute suaranya. Maaf, maaf, Iya, saya belum baik. buka speaker. Ya, berarti saya ulang lagi ya Pak. Ya maaf. Pak. Ya, seperti diperkenalkan tadi, nama saya Yusak. Saya bergereja di Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan Bandung, dan saya Yusak, bagian terakhir aja Pak Yusak, nggak semuanya. Bagian yang terakhir tadi. Ya, jadi waktu pembinaan anak juga ikut. Ya, pembinaan anak juga ikut ke sekolah. Nah, disitulah saya menceritakan persiapan-persiapan yang saya lakukan ketika pembinaan. Harus menjadi pembimbing, harus menjadi pengajar. Nah, karena anak bersama-sama dengan saya di dalam mobil, mau tidak mau dia itu pasti mendengarkan, tidak bisa lari kemana-mana. Nah, sehingga dengan demikian itu ya dia mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian juga saya dengan istri itu melakukan renungan harian. Bahkan dari anak-anak kecil itu saya ikutkan. Bahkan ketika mereka ngantuk-ngantuk ataupun masih dalam keadaan tidur, kami berdua renungan di dekat tempat tidurnya mereka begitu, dengan harapan walaupun dia ngantuk-ngantuk masih tetap dengar begitu. Nah, kemudian kalau sekarang ini setiap minggu itu setelah ibadah walaupun dilakukan online, kami itu akan makan bersama, kemudian berdoa bersama. Saya mendoakan anak-anak saya, anak yang ada di rumah saat ini maupun anak-anak saya yang ada di lain kota. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Dan kemudian juga saya pernah, ya maksudnya tidak terlalu sempurna ya, karena menurut saya itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang tua karena memang mencintai anak-anaknya. Misalnya dalam hal ketika anak saya ini mau memilih jurusan, kami berbicara begitu, saya memberikan pendapat saya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus diambil kalau dia memilih seperti apa. Ya, seperti itulah yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Ya, mungkin itu kesaksian singkat yang bisa saya berikan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Yusak. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya. Malam Pak Philip. Selamat Mungkin malam. saya akan mengawali pertanyaan yang ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama tadi Pak Philip bilang dari masa keemasan itu kan di bawah di bawah anak-anak kelas 5 ya. Bagaimana jika anak-anak kita sudah melewati masa keemasan itu, apakah yang dapat dilakukan orang tua untuk memperbaiki keadaan yang tidak dilakukan sebelumnya? Nah, pertanyaan yang kedua, zaman dulu orang tua kita kan keras sekali. Zaman sekarang kelihatannya orang tua justru lembek sekali. Banyak orang tua yang justru diatur oleh anak-anak kelihatannya. Kadang-kadang mungkin kelihatannya dia sama keluarga malahan kebingungan, orang tua itu kebingungan. Anak itu seperti justru menggantikan posisi Tuhan kadang-kadang kelihatannya. Ya, bisa kayak apa-apa alasannya, oh anak saya mau ini, anak saya mau itu, jadi saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa pelayanan, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Sebenarnya bagaimana ya Pak untuk solusi bagi keluarga atau pasangan suami istri yang kesulitan untuk mengatur kehidupan kerohanian dan kehidupan dengan anak dan atau keluarga? Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih. Ini semu Pak Nathan ya. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan semua yang susah. Saya bilang tadi ya, persis ya, saya ini adalah buatan zaman dulu. Papa saya itu sangat keras ya. Jadi sangat berbeda dengan anak-anak sekarang. Betul ya semua ya. Di tengah-tengah keadaan demikian, misalnya gimana nih kita baru sadar, misalnya anak udah lebih besar. Saya rasa tidak ada kata terlambat ya kalau saya selalu berusaha ini berkata kepada para ayah harus mulai cari waktu dengan anaknya. Cari waktu dengan anaknya untuk keluar, untuk makan, seperti Pak Yusak begitu ya. Itu sangat bagus. Kalau memang udah kelewat, misalnya anak udah remaja, memang itu tidak mudah. Tapi usahakanlah cari waktu perlahan-lahan dengan anak. Perlahan-lahan aja. Supaya dia pelan-pelan dia tidak dia tidak merasa papa ini lagi mau apa, tapi pelan-pelan ajak dia makan, ajak dia keluar. Saya juga berusaha seminggu sekali father and son. Saya sama anak saya keluar makan. Seringkali saya itu tidak bisa makan sembarangan, tapi dia mau makan makanan yang sembarangan. Ya, tapi karena dengan anak, udahlah, kamu makan ini yang paling penting bukan soal makan, ada soal seperti Pak Yusak bilang di mobil, ngomong-ngomong, turun makan, tidak ada pertanyaan yang lain, maksudnya kita makan bersama, dan sebagainya. Jadi saya pikir, Bu, masih ada kesempatan Bapak-Bapak, jangan menyerah, carilah waktu father and son. Ya, kalau Pak Nathan ini, Pak, kalau bisa misalnya ada retreat ya, ada acara apa, father and son, ini sangat bagus. Ibu-ibu nggak usah ikut ya. Jadi bapak-bapak yang ikut. Dengan anak putrinya juga tidak apa-apa. Ya, jadi bapak sama anaknya. Entah anaknya laki-laki atau perempuan, tapi papa aja. Mama nggak usah ikut. Karena mama itu biasanya punya waktu udah cukup banyak dengan anak. Ya, itu yang pertama. Masih ada kesempatan, jangan pernah menyerah. Yang kedua, betul sekali semua ya. Zaman sekarang dengan zaman dulu tidak sama. Saya itu 8 bersaudara. Ya. Bayangkan dengan sekarang anak saya cuma 1. Ya, itu beda sekali. Tapi saya mau bilang, saya selalu ajak anak saya ya, doa, makan dengan anak saya, makan di rumah maksudnya ya, makan bersama-sama. Saya bisa melihat kalau anak saya lagi makan, dia lihat saya tidur, dia pasti bangun keluar, Pak, makan Pak. Oke, karena biasa dia belum pulang, saya sudah mau tidur, Pak, makan. Oke, walaupun saya udah lelah mau tidur, saya temenin dia makan. Kalau anak saya keluar, dia tahu kesukaan papanya. Mamanya tidak terlalu suka roti, dia tahu papanya senang roti, dia beli roti yang kecil-kecil 2, itu kesukaan saya. Pak, ini Pak. Jadi saya pikir kalau Papa di tengah-tengah keadaan demikian, ingat, jangan memanjakan anak. Waktu kita memanjakan anak, kita tanda petik merusak anak-anak itu untuk masa depannya. Jadi kita harus membicarakan kepada anak yang sebenarnya. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kita harus jelaskan. Nanti kalau datang Pak Nathan datang ke Bandung, coba singgah ya. Saya ajak makan di warung makan anak saya. Waktu dia SMA lulus, dia mau kuliah itu ini masak. Saya itu malu ya, aduh gimana ya, anak saya itu sekolah kulineri. Apa kata orang? Saya ketemu mama mertua bilang, Philip, apaan sih kamu itu? Anak pendeta kok jadi sekolah kulineri, apaan? Mama mertua saya marah. Ya sama mama mertua enggak bisa dilawan, diem aja. Saya diem aja, tapi saya bilang ke anak saya,
kamu mau kuliah kulineri. Pikir baik-baik. Kalau di tengah jalan kamu bilang tidak baik, kamu tidak mau, papa tidak mau urus. Pokoknya kamu harus selesai. Nah, suatu hari saya ketemu seorang dokter perempuan. Dia tanya saya, Pak, bagaimana anakmu Eben sekarang, Pak? Saya bilang dia sekarang kuliah kulineri masak. Hah? Keren, Pak, keren. Saya ini jadi dokter, saya rasa enggak ada artinya, lebih baik jadi tukang masak begitu. Seandainya saya tahu dulu ada sekolah kulineri, lebih baik jadi kulineri. Hah? Puji Tuhan, berarti anak saya bukan terlalu jelek itu jadi tukang masak ya. Yes, tapi saya omong ke anak saya, kamu mau sekolah kulineri, kamu jangan ini. Kamu harus sampai selesai. Tidak boleh separuh jalan. Papa tidak akan urus. Dia kuliah sampai selesai. Terus dia ada tanya, Pak, boleh enggak Papa dukung saya untuk saya mau itu jualan makanan? Silakan. Kamu bertanggung jawab, kamu lakukan apa-apa. Papa juga tidak akan tanggung. Saya juga bilang ke dia, kamu jangan harap Papa datang untuk urus itu keuanganmu. Enggak, Papa punya panggilan bukan begitu. Anak saya pernah satu kali bilang, Pak, Papa itu kalau masak, baku teh itu enak, Pak. Tapi Papa masak sendiri, udahlah jangan jadi hamba Tuhan, Pak. Saya makanan yang halal. Papa masak yang haram. Oh, enggak. Papa enggak mau. Pokoknya Papa punya panggilan jadi hamba Tuhan, bukan jadi tukang masak. Tidak mau. Jadi saya juga menjelaskan ke dia panggilan saya apa. Jadi menurut saya ini semua ya, masih ada kesempatan orang tua bisa di hadapan anak-anak minta maaf, sekian waktu sibuk, tidak ada waktu bersama anak, masih ada kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tadi pertanyaan dari Semu Fitri dan kemudian penjelasan dari Pendeta Philip Andrew. Untuk jemaat sekalian, rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan bisa langsung diberikan di live chat yang ada, bisa ketikkan pertanyaan di sana yang kemudian akan dijawab, dan mungkin kita juga bisa langsung saja bertanya dan sebutkan nama kita ya sebelum kita bertanya. Nah, sambil menunggu saya ada satu pertanyaan ya untuk Pendeta Philip Andrew ya. Tadi di dalam konteks bahwa pengajaran secara utama harus dipegang oleh ayah khususnya. Nah, tetapi terkadang di dalam satu keluarga mungkin karena ada masalah kesibukan atau ekonomi, sehingga ayah harus berpergian keluar kota dan atau mungkin intensitas pekerjaan yang cukup padat sehingga benar-benar waktu untuk mendidik anak sangatlah kurang. Nah, di lain sisi kita tahu bahwa ibu secara waktu sudah sering mendampingi anak. Nah, saya ingin bertanya, apa dampak jika seseorang anak itu ya dididik oleh seorang ibu? Dan kemudian apakah ibu dapat menggantikan peranan ayah di dalam konteks misalnya kesibukan yang tidak bisa ditoleransi? Ya, Muse, bagaimana pandangannya Muse? Oke, terima kasih. Mengapa anak laki-laki khususnya hari ini, kita bisa melihat ya, anak laki-laki hari ini, mereka tidak bisa menjadi laki-laki yang baik. Karena ketiadaan figur ayah. Anak-anak hari ini semua dekat dengan mama. Bukan tidak baik. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab mengajarkan kita, itu papa harus menjadi kepala keluarga. Papalah yang menentukan. Kalau anak mau beli ini, mau belanja ini, beli itu, mama harus nanti kamu tanya papamu. Lihat papa, anggaplah papa kerja di luar, apa nanti tanya papamu. Nah, saya rasa ini hal yang sangat perlu, bagaimana papa itu punya tanggung jawab, sehingga mamanya bilang, nanti kamu tanya papa, bagaimana papa mau. Nanti papa mau kamu pergi atau tidak, tanya kepada papa. Nah, jadi hari ini kenapa banyak pria-pria itu lembek gitu ya.
Kenapa banyak pria-pria itu tidak bisa menjadi kuat? Karena ketiadaan figur ayah yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan mereka. Ini yang paling penting. Sehingga anak itu diwarnai atau diteladani oleh mamanya. Jadi tanpa sadar anak itu bisa menjadi ikut apa yang mama mau. Jadi kebiasaan bersama-sama dengan mama. Waktu dia menikah nanti menjadi kepala keluarga, dia juga serahkan ke istrinya. Karena selama ini dia dipimpin oleh mama. Kira-kira begitu ya. Jawabannya ya Muse. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, jemaat sekalian, silakan bertanya. Jika ada pertanyaan. Oke, silakan Muse Franz. Speakernya masih mute. Mute Franz. Halo. Ya, selamat malam Muse Philip. Selamat malam, Pak. Ya, masih ingat saya ya? Saya baru lihat lama-lama baru tahu ini Pak Franz. Aduh. Ya. Saya di Kuala Tungkal, Pak. Oh ya, Pak. Ya. Kadang-kadang saya melihat dan miris sendiri anak-anak jemaat yang kita sudah bimbing, ya, mereka dengan begitu susah payah, tetapi pada akhirnya itu mereka menikah dengan orang yang tidak seiman. Bahkan mereka menikah dan pindah iman begitu. Ya, saya baru-baru saya mendapat sebuah kesaksian yang bagus dan saya bersyukur. Ya, anak saya yang nomor 2 menceritakan kepada saya bahwa ada seorang pemuda yang mencoba mendekati dia. Pemuda itu dari perbincangan ternyata dia beragama Katolik. Jadi anak saya berkata begini, kamu tidak usah habiskan waktu saya, karena saya tidak mungkin menikah di Katolik. Ya, saya juga tidak mau pacaran dengan orang yang tidak seiman. Jadi jangan buang-buang waktu saya. Lalu karena pemuda itu serius, ya pemuda itu sekarang minta bimbingan di gereja Protestan untuk melanjutkan hubungan. Tapi anak saya tanya sama anak saya, kamu udah pacaran sama dia? Lah, papa kan bilang kalau belum Kristen belum bisa pacaran. Jadi saya enggak mau pacaran. Nah, jadi saya mau sampaikan ini sebagai sebuah kesaksian di tengah-tengah kita. Tolonglah jangan sampai anak-anak kita itu akhirnya ya pada akhirnya menikah tidak seiman. Ya, itu sebuah masalah yang dihadapi oleh gereja. Ya, jadi pertanyaan saya, Pak. Ya, pertanyaan saya, mengapa orang tua sekarang ini agak longgar? Ya, memberikan kebebasan yang begitu bebas anak-anaknya mengatur semuanya. Terima kasih, Musa. Terima kasih, Pak Franz. Saya percaya Pak Franz punya anak. Dia itu bisa ngomong begitu karena papanya ada membimbing dia. Saya percaya ya. Rekan-rekan sekalian, saya juga punya sebuah tekad ya. Mungkin ini
Bapak Ibu rasa aneh, ya mungkin, tapi itu yang saya lakukan. Dari anak saya masih kira-kira SMP, saya sudah bilang ke anak saya, kalau kamu nanti mau pacaran, kamu harus kasih papa lihat dulu. Kalau papa sudah angguk kepala, baru boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Banyak orang bilang, apa ini begitu ketat, begitu apa? Iya, saya rasa demikian. Saya bilang ke anak saya, kamu ingat baik-baik ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Pokoknya kamu kalau menikah, papa tidak setujui, kamu tetap menikah, tidak ada urusan sama papa. Jadi seolah-olah saya itu sepertinya seperti seperti sangat keras, tapi saya percaya saudara ya, sehingga dia ada apa-apa, saya ingat waktu dia ada teman di Surabaya, dia suruh saya lihat dulu, Pak, gimana papa lihat ini Pak? Ya gitulah, jangan dulu ya, jadi jangan dulu. Jadi saya rasa hal yang paling penting itu anak harus bisa melihat kepada papa. Papa memberikan contoh. Nah, Bapak Ibu, kenapa anak kita itu bisa sampai menikah dengan orang tidak seiman ataupun beda ya? Saya merasa demikian. Pertama, orang tua tidak dengan jelas membimbing anak-anak secara rohani. Orang tua tidak membicarakan dengan anak-anaknya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itulah sebabnya karena anak-anak tidak ada bimbingan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin orang tua ini rasa yang paling penting anak saya bisa menikah, saya punya cucu, ya udah. Nah ini paling penting para orang tua harus ingat. Kita membangun sebuah keluarga. Itulah sebabnya orang tua harus kuat imannya. Kamu harus dengan anak Tuhan. Seperti tadi Pak Frans omong. Saya rasa itu Pak Frans. Ya, terima kasih Musa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih ya Muse. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari jemaat. Bagaimana pandangan Muse jika ada anak-anak yang nonton drama Korea? Apakah diperbolehkan? Apa dampaknya? Dan bagaimana sebaiknya? Ini pertanyaan yang baik ya. Anak-anak pada zaman sekarang, saya rasa begini, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu rasa saya ini aneh, orang aneh. Saya dari kecil dengan anak, kamar kita ini ada connecting door. Sama-sama terbuka. Dia mau datang ke kamar saya mau ke kamar dia, itu terbuka. Saya sebenarnya ini belajar dari tetangga saya orang Muslim. Dia cerita, dia bagaimana dengan anaknya, dia bisa masuk ke kamar anaknya baca koran, baca apa. Saya pikir betul ya, sehingga saya dengan anak saya mau main ke kamarnya, saya mau buat ini, dia tidak merupakan bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi ketika anak itu dengan orang tua dekat, kita masuk ke kamarnya tidak ada masalah. Dia main game, ataukah itu film Korea, kita ini bisa tanya, menurut kamu apa sih tadi itu, dia tadi main apa, itu tadi acara apa, dia omong-omong, kamu tahu kan, ini perlu bagus enggak ini, jadi kesempatan bagi kita juga untuk bisa ngobrol. Nah, kalau anak itu jauh dengan orang tua, kita tanya apapun dia tidak akan ngomong. Jadi saya mendorong para orang tua, kita membangun relasi yang paling baik. Bangun relasi dengan anak-anak, kita ngomong, kita jangan serba tahu, tapi kita bisa tanya, menurut kamu apa ya ini? Ya pelan-pelan kita belajar. Kira-kira begitu ya, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Muse. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi Muse. Kita tahu di masa digital bahwa anak-anak sekarang sudah memegang gadget. Ya, apalagi sekarang masa sekolah online, maka boleh dikatakan bahwa anak tidak bisa tanpa gadget ya. Nah, jadi kita tahu
satu sisi satu keluarga mungkin relasinya baik-baik saja, tetapi anaknya kelihatannya kecanduan dengan teknologi. Dan kalau misalnya barang-barang teknologi itu diambil, kemungkinan anak itu akan marah. Nah, bagaimana strategi orang tua mengatur anak-anak yang kecanduan gadget dan juga di saat bersamaan, di saat ada melarang, tidak menyebabkan kemarahan daripada anak tersebut kepada orang tua. Terima kasih, Musa. Terima kasih. Kalau anak sejak kecil dengan orang tua dekat, mungkin lebih enak di ngomong. Ya, kalau sejak kecil dengan anak dekat. Kalau sudah agak besar, kita harus omong dengan hati-hati. Karena anak-anak sekarang mungkin dia bisa rasa orang tua saya ini mah keterbelakangan, apa tidak mengerti. Kita harus omong lebih pelan lagi. Ya, memang saat ini saya juga menyadari masa sekarang ini di tengah-tengah situasi gadget dan lain sebagainya, paling penting anak itu gadget atau apapun kita boleh ada di sisinya dan dia terbuka. Ini paling penting orang tua dekat dengan anak sehingga minimal orang tua tahu apa yang anaknya perbuat. Bapak Ibu, kalau saya bisa ngomong ya, saya ini termasuk orang tempo dulu gitu. Saya berusaha relasi dengan anak itu di kamar kami itu ada connecting door terbuka. Dia datang mau ke tempat tidur kami, saya mau datang ke tempat tidur anak, kapan saja. Tujuannya jadi membangun tanda petik itu relasi sehingga tidak ada misalnya ya, dia mau buka di kamar saya, di lemari saya, tidak ada rahasia apa-apa. Ya, tidak ada film porno, tidak ada apa, sehingga di kamar ini juga tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana sekarang ini kita apalagi di tengah-tengah situasi keadaan demikian, relasi sangat-sangat penting. Kalau kita ada relasi yang baik dengan anak di tengah-tengah situasi ini, pasti kita bisa dengan anak ngomong. Nah, masalahnya kalau relasi kita tidak baik, ubah. Cari kesempatan dengan anak ngomong. Yang kedua, sampaikan kepada anak. Di tengah-tengah kondisi demikian, bagaimana dia tetap ada, boleh dengan orang tua berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih Musa atas jawabannya. Ya. Ada satu pertanyaan Musa. Malam ini topiknya adalah loving God and loving family. Bagaimana kalau di family tersebut orang tuanya justru tidak love God atau memprioritaskan Tuhan? Terima kasih. Nah, ini nih. Jadi kalau orang tuanya itu tidak love God itu ya mau tidak mau ini tugasnya Pak Nathan ini. PR-nya Pak Nathan ya. Bagaimana orang tua ini juga kalau dia tidak mengasihi Tuhan, kita tidak bisa tanda petik gini, kalau dia betul bukan orang Kristen yang benar, kita tidak bisa memaksa dia apa-apa. Jadi harus dia juga orang beriman, anak Tuhan, baru kita bisa ngomong. Itu paling penting. Ya, saya rasa kalau dia memang tidak loving God itu susah ya, susah kita atur dia mau bagaimana. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Musa. Terima kasih. Ya, kita memiliki waktu sampai 8.40 ya. Jadi masih ada ruang bagi kita untuk bertanya. Ya, silakan jemaat sekalian bisa bertanya langsung atau mengirimkan dari kolom chat. Ya, Musa, ada pertanyaan. Ya. Bahwa tadi di dalam materi yang dipaparkan oleh Musa menceritakan dalam konteks keluarganya lengkap. Ya, ada papa, ada mama, dan kemudian ada anak. Nah, bagaimana kalau dalam keluarga tersebut mungkin kehilangan sosok orang tua atau ibu, ya, hidup sendiri. Nah, apakah dapat dikatakan bahwa anak itu tidak dapat tumbuh secara baik? Ya, bagaimana menanggapi hal ini, Musa?
Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya suka ini, survei anak-anak yang ketiadaan figur ayah. Maaf. Saya suka survei, nanya-nanya. Ada anak-anak remaja kita yang papanya meninggal. Saya tanya-tanya. Saya menemukan dari evaluasi saya, dari survei saya, anak-anak yang ketiadaan figur papa karena meninggal lebih mudah menjadi manusia daripada anak-anak yang hidup dengan papanya, tapi papanya tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh seorang ayah. Itulah sebabnya hari ini kita bisa melihat mengapa banyak anak-anak memberontak, tidak mau ada di rumah, dan lain sebagainya. Karena ketiadaan figur ayah. Sekali lagi, bukan karena ayahnya meninggal, tetapi ayahnya tidak berfungsi. Itulah sebabnya banyak anak-anak sekarang ini tumbuh itu ngawur gitu ya. Tidak menjadi anak yang benar, menjadi teladan yang benar. Saya kenapa minta Pak Yusak tadi untuk sharing. Saya senang melihat keluarganya Pak Yusak ya, dengan anak, dengan ibu ya, mereka keluar cerita, itu salah satu hal yang saya sangat senang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau karena meninggal, karena apa, jangan sedih. Saya sudah lihat jemaat-jemaat kami yang pasangannya meninggal karena sakit, anaknya bertumbuh normal dengan baik. Dibanding anak-anak yang orang tuanya hidup tetapi tidak berfungsi. Itu paling bahaya. Kira-kira begitu. Ya. Mengirimkan ya pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, atau juga mungkin dapat mengirimkan ke WA saya, karena saya juga menerima beberapa WA dari jemaat, mungkin tidak tahu caranya meletakkan pertanyaan di kolom chat. Jadi ada pertanyaan begini, Muse. Bagaimana kalau papanya yang suka marah-marah? Nah, begini. Kita hanya bisa ngobrol itu kalau papanya itu adalah orang Kristen. Kalau papanya bukan orang Kristen, dah bisa ngomong apapun. Jadi saya rasa ini saya boleh, kalau boleh katakan, saya ini dari latar belakang keluarga yang keras. Ya, papa saya itu sangat keras, tanpa sadar saya juga demikian. Tapi saudara, waktu saya ini bertobat ya, bukan di gereja saya, waktu di Makassar, bukan waktu saya sekolah Alkitab. Saya betul-betul bertobat waktu punya anak. Saya baru pikir, iya ya, anak saya itu kok sampai jadi begitu. Saya di sana bertobat. Jadi para bapak-bapak, saya rasa ini paling penting. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau ada masa depan, kita harus berani bayar harga. Mungkin bapak-bapak ini background-nya dulu orang tuanya keras. Saya juga demikian. Papa saya itu boleh dikatakan tidak pernah ngobrol dengan saya, tidak pernah peluk saya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya menjadi orang yang minder, menjadi orang yang tidak percaya diri. Tapi saya bersyukur ya, di gereja ada komunitas yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Nah, Bapak Ibu, para bapak-bapak, jangan biarkan ini terjadi terus. Carilah waktu ya dengan hamba Tuhan, sharing bagaimana bereskan itu masalah. Cari waktu minta maaf dengan anak, bangun kembali komunikasi dengan anak. Terima kasih. Sisek Muse. Selanjutnya ada pertanyaan dari jemaat. Bagaimana kita mengatasi perbedaan waktu antara ibu dan ayah dalam mendampingi anak? Apa yang menyebabkan dominasi peran di sini? Terima kasih, Muse. Ya, begini. Mungkin ada bapak-bapak yang kerja pulang agak malam. Saya sangat setuju kalau PR
anak-anak PR apa-apa itu dibimbing oleh ayah. Bukan mamanya kurang pandai, bukan. Justru waktu dia mengingatkan anak-anak PR matematika, anak-anak dia pulang dia lihat PR anak-anaknya. Sudah kerja belum, matematika udah benar belum. Justru itu adalah kesempatan yang paling baik. Jadi ibu-ibu, maaf nih ya kalau boleh saya bilang, ibu-ibu yang baik itu ibu-ibu yang pura-pura bodoh, padahal pinter. Jadi mama yang istri yang benar itu dia selalu bilang, kamu tanya papamu, kamu tanya papamu. Jadi istri kalau anak tanya papa. Tanya papa, jangan istri kalau anaknya tanya, anaknya nanti mau tanya papa, enggak usah. Papamu mah itu bodoh itu. Enggak usah tanya, kamu apa omong aja, mama nanti atur. Jangan sekali-kali. Jadi mama, istri, jadilah istri yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Ya, ada satu kali jemaat kami, saya pergi besuk perempuan, tangannya patah. Saya tanya dia, Ci, kenapa kamu tanganmu sampai patah? Dia bilang, ya saya benci sekali sama suami saya. Itu bocor terus, saya sudah bilang dia, Pi, itu bocor, Pi. Tolong perbaiki. 1 hari, 2 hari, berapa hari. Saya jengkel, saya naik, saya perbaiki pakai tangga. Waktu turun tangganya itu licin gitu ya. Dia jatuh, dia tahan lantai, tangannya patah. Terus saya tanya suaminya, kenapa kamu gitu? Istri saya itu kalau ngomong, Pi, kalau kamu tidak mau, saya naik. Ya haleluya, puji Tuhan, kamu mau manjat-manjat aja, saya kagak mau. Nah, ibu-ibu tahu segala sesuatu pura-pura bodoh. Pi, tolonglah. Saya takut itu manjat. Saya takut begini. Jadi istri jangan serba pinter ya. Saya bisa ini. Kamu tidak mau manjat pohon, tidak mau manjat ini, saya manjat. Kamu tidak mau urus anak, saya urus anak. Jangan. Justru istri-istri, tolonglah para suami, kau tolonglah temenin anak, kau tolonglah begini. Saya itu tidak terlalu tahu. Waktu istri itu tidak tahu, suami berusaha pasti bisa. Terima kasih. Sesek Muse. Desye. Ya, ini ada melihat waktu, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab dengan singkat ya Muse ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara menunjukkan proses yang otentik relasi kita orang tua Tuhan dalam konteks mengasihi Tuhan kepada anak-anak? Ya, jadi bagaimana menunjukkan proses yang otentik dalam relasi kita? Saya baca-baca dulu ini ya. Orang tua dan Tuhan dalam konteks mengasihi Tuhan kepada anak-anak. Bapak Ibu ya, Pak Yohanes ini ya, mungkin ini hal yang paling penting ya. Suami istri ini harus menjadi suami istri juga yang mencintai Tuhan. Maksudnya apa mencintai Tuhan ya? Kita di dalam hal pelayanan, ibadah, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anak itu melihat kita. Ada apa-apa itu orang tua itu berdoa. Ada apa-apa orang tua ajak anak. Saya juga demikian, saya suka tanya anak saya, kok menurut kamu gimana? Bagaimana baiknya? Ya, ketika kita punya relasi yang baik, kita mudah untuk komunikasi juga dengan anak-anak. Ya, kira-kira begitu ya. Tidak kedengaran, Pak? Ya, Shalom Muse, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan terakhir, tapi saya dapat 2 chat lagi di WA. Saya coba gabungkan ya pertanyaannya Muse ya. Karena agak mirip nih. Mau bertanya, kalau seorang papa tidak memberi teladan ke hadapan anaknya sehingga anaknya mengalami kepahitan itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan kedua saya coba gabungkan. Bagaimana memperbaiki hubungan papa dengan anak perempuan yang kurang akrab? Dalam artian anak perempuan tidak mau dan tidak bisa berbagi dengan papanya.
Nah, umur anak ini 13 tahun, contohnya kalau anak ini diajak papanya berdua ke mall, pasti tidak mau. Tidak ada keretakan antara papa dan anak, hanya tidak dekat atau akrab. Jadi satu yang kepahitan, satu yang kurang akrab ini Musa. Iya. Ini sangat bagus, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, saya punya pengalaman demikian. Jadi saya sangat mengerti hal ini. Nah, tapi bukan berarti kita tidak ada jalan keluar. Secara khusus kepada para bapak-bapak, ketika engkau berubah, anak pasti berubah. Percayalah, ibu-ibu memberikan kesempatan kepada anak dengan papa dengan anak perempuan itu keluar. Nah, papa percayalah ya, kalau engkau mau punya masa depan yang baik, engkau akan melihat punya cucu dan lain sebagainya, bangunlah relasi dengan anak, khususnya anak perempuan. Ya, cari dia dengan dia ngomong. Ada satu, saya tahu waktu udah mepet ini ya, ada satu kali, ada satu jemaat kami itu masalah dengan anak perempuan. Waktu mau pemberkatan nikah, saya bilang dengan dia, kamu nanti waktu saya tidak tahu ada latar belakang apa, tapi saya bilang nanti waktu selesai pemberkatan, ya, kamu peluk papamu dan cium papamu. Dia bilang, saya nggak mau Pak. Saya itu dari kecil tidak pernah dekat dengan papa. Masa saya sekarang udah mau menikah mau cium dan papa? Saya bimbing dia. Terus saya bilang, kalau kamu tidak mau peluk papamu, tidak mau cium papamu, kamu tidak usah pemberkatan nikah. Kamu cari orang lain. Akhirnya dia pikir-pikir, dia yang memulai. Dia waktu menikah, dia peluk papanya, dan dia itu cium papanya. Seumur hidup itu kali pertama. Kenapa Bapak Ibu? Saya ada kesempatan untuk membimbing anak ini. Saya beritahu dia, latar belakang papamu, dia dari keluarga yang susah, dari ini dia tidak mengerti. Kamu harus mengerti. Bersyukur kepada Tuhan, dia terbuka, dan saat ini dia malah yang dekat dengan papanya. Ya, oke? Oke, baik, Syekh Musa. Ya, Musa, ada satu pertanyaan lagi Musa. Sepertinya jemaat banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Musa ya. Ya. Kalau istrinya pintar, tetapi suaminya tidak ada pendidikan, istrinya sarjana, apakah harus pura-pura bodoh dan suruh tanya si suami yang nggak sekolah? Terima kasih, Musa. Istri yang bijaksana, entah suaminya sekolah atau tidak sekolah, dia harus mendahulukan suaminya. Harus bertanya, Pi, kalau kita mau beli ini bagaimana? Kalau kita mau melakukan ini bagaimana? Bapak Ibu semua ingatlah apa yang paling dibutuhkan oleh suami. Penghargaan dari istri. Ketika istri bisa menghargai suami, suami bisa menjadi laki-laki yang benar, ya, laki-laki yang tidak akan keluar mencari siapapun. Jadi saya menyadari perempuan itu kebanyakan lebih pintar-pintar, ya, sekolah pintar, apa pintar. Jadi jadilah seorang istri, jangan ibu-ibu sentimen ke saya ya, itu selalu membela pria. Enggak, saya ini berbagi. Nah, seorang istri sepandai apapun tanya kepada suami, ini kita mau bagaimana nih, Pi, kamu tolonglah. Jadi jangan, saya punya pengalaman gini, kalau suami ada apa-apa, dia bilang, kamu aja. Istri yang pintar, papilah, saya takut Pi, papi aja. Nah, pria itu sangat membutuhkan ketika dihormati oleh istri. Waktu dia diangkat, walaupun dia tidak punya gelar, tapi ketika dia dihargai, dia bisa menjadi seorang laki-laki. Menjadi seorang suami. Jadi istri yang baik, berilah kesempatan kepada suami. Engkau sanggup untuk membeli ini, sanggup untuk membeli itu. Tanya kepada suami, Pi, kalau kita beli ini gimana? Bagaimana kalau kita berbuat ini?
Saya percaya kalau kita semua di dalam Tuhan, para pria, istri-istri bisa menghormati pria, suami-suami, saya percaya suami-suami ini menjadi suami bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dengan istri, dengan anak-anak, pasti menjadi pria-pria yang luar biasa. Yang terakhir nih, sabar ya. Kami punya satu jemaat. Ini pria, bapak sekolah tidak tinggi. Istrinya tidak usah omong, pintarnya luar biasa. Bisa ini, bisa itu. Tapi saudara, ini bapak ini menjadi sangat, justru dia merasa istrinya itu sangat mendukung dia, ya, beri dia semangat, berikan dia apa. Mereka di berapa tahun yang lalu usaha mereka itu bangkrut benar-benar sebelum virus corona masih jauh. Istrinya bilang, tidak apa-apa, Pi, kita masih bisa jalan. Mereka lanjut lagi buat yang kedua. Usahanya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Istri tidak ngomel, tapi istri bilang, ayo Pi, Papi bisa Pi, ayo bisa. Jadi ibu-ibu, berikanlah semangat kepada suami. Walaupun mereka mungkin ada ijazah ataupun tidak ada ijazah, berikanlah mereka semangat. Saya percaya kalau istri-istri omong, saya tidak berani, papi aja. Percayalah suami itu akan benar-benar menjadi pria yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Muse atas jawaban-jawabannya. Oke, jemaat sekalian, kita bersyukur kita telah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Pendeta Philip Andrew. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan tadi telah dijawab dengan baik. Saya yakin setiap kita terberkati oleh hambanya ini. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada pembinaan keluarga, saya mengajak kita untuk dapat membuka kamera. Kita akan mengambil foto bersama. Ya, kita akan berfoto 3 kali, ada 3 halaman yang akan diambil. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman kedua, bagi yang belum membuka kamera dipersilakan untuk membukanya. 1, 2, 3. Oke, halaman lagi contohnya skill. Ulang lagi. Oke, yang kedua ya, kita ulangi lagi, sekali lagi. Buka kameranya, ya. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Masih ada yang belum membuka kameranya? Ya, masih banyak yang belum membuka kameranya. Ada hampir setengah ya dari halaman ketiga ya. Ya nggak apa-apa. Ya kita ambil foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih jemaat sekalian. Nah, untuk menutup daripada pembinaan keluarga pada malam hari ini, dengan kasih saya meminta kepada Gembala Sidang GKPJ, Pendeta Musu John, untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, Musu Felicia ya, yang sudah pimpin acara kita. Tuhan memberkati Bapak ya. Amin, sisi. Ya. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Allah, memuji dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang sudah menyertai bahkan memberkati pertemuan kami, acara pembinaan keluarga yang sudah berlangsung malam hari ini. Tuhan, banyak hal yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami ketahui. Kiranya semua yang kami dengar, yang kami ketahui itu dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sebagai orang tua, secara khusus mendidik anak, bahkan juga relasi kami dengan istri, dan yang terpenting dari semuanya itu adalah relasi kami dengan Tuhan lebih baik.
hamba-Mu yang sudah memimpin acara ini, Pendeta Philip Endro. Tuhan, kami mohon juga berkat Allah untuk keluarga hamba-Mu, untuk pelayanannya saat ini dilakukan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Tuhan sertai hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada di sana. Demikian juga dengan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam persiapan acara ini, bahkan sepanjang acara ini, Tuhan juga berkati mereka semua dengan berkat yang berasal dari Allah. Akhirnya Tuhan, sekali lagi ingatkan kepada kami semua, bahwa setiap apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari, tidak akan berlangsung dengan sia-sia, tetapi sudah menjadi berkat bagi kami, bahkan juga bagi orang lain ketika kami melayani mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah menyertai, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Tamsia Musa. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Philip, Terima kasih Pak Yusak, Nathan. ya Pak Yusak yang sudah sharing. Terima kasih juga. Diundang Terima di kasih untuk kesempatan ini. kehadiran Pak rekan, Yusak. ya, pengurus, Pak Stephen. ya jemaat-jemaat sekalian. Iya. Ada Musa Yohanes juga ya yang hadir Ya. paling jauh. Terima kasih.